kan biasanya ada seperti itu. Nah terus diundangkan kan sekda tanda tangan. Berlakunya itu mulai sejak diundangkan, jadi pada saat sekda tanda tangan sudah berlaku. Nah tinggal nanti kita lihat, sepertinya ini pendapat saya mungkin pergubnya sendiri sudah selesai atau mungkin masih ada, kayak tadi kayaknya ada satu tuh belum itu, ada kan perda, turunan perda kan pergub. Nah, tergantung nanti kita lihat perdanya nih, perangkat daerah dilihat, kemudian kalau memang ada pergub yang harus disusun lagi selain pergub nomor 1 ini, nomor 1 kan tadi? 1. Nah, itu apa lagi kira-kira? Karena kalau kita biro hukum lihatnya bunyinya bagaimana, diatur dengan apa diatur dalam ini. Kalau diatur dalam tadi itu rambukan misalnya. Kalau diatur dengan berarti masing-masing pergubnya sendiri-sendiri. Nah selanjutnya biasa dalam pergub itu ada turunan, kadang diperintahkan juga untuk bikin SK gubernur misalnya. Tapi kalau memang sudah tidak ada, kemudian perangkat daerahnya, ada hal yang kita perlu tindak lanjuti nih misalnya, tapi karena sudah turunan terakhir sudah di pergub, ya sudah silakan mungkin bikin SOP kayak gitu, pedoman kerja yang harus mereka pakai untuk sampai ke kabupaten kota. Prinsipnya apapun itu, mau dia SOP, pedoman atau apapun itu, yang penting acuannya kan dia punya pergub dan perda. Di atas perda. Memang bahasa di perda dan pergub tuh juga kadang tidak operasional, tidak terlalu masih samar-samar. Sehingga memang kadang dibutuhkan SK gubernur kan, tapi SK gubernur kan tuh kepada tim-tim biasa. Misalnya mereka mau bikin tim apa begitu, nah di SK kan. Atau dari pergub, kami mau bikin SOP ini, silakan. Gitu. Kalau SOP bebas, tidak perlu diperintahkan oleh pergub, tidak perlu. Sudah teknis itu sudah ya, iya. Implementasi. Dan sudah sampai di situ tuh sudah kewenangan yang diberikan buat setiap perangkat daerah yang awalnya dia yang mengusulkan ini, nah dia selanjutnya rumuskan dalam SOP-nya seperti bagaimana supaya teman-teman di dinas perpustakaan bisa lebih paham. Gitu. Di kabupaten itu bisa kemudian ada peraturan daerah kabupatennya ya, dan peraturan bupati itu ya masih harus tergantung. Jadi mungkin saja peraturan Perpusnas memerintahkan kabupaten juga harus bikin kah? Saya belum baca serinci itu. Tapi biasanya dengan berlakunya asas otonomi ini kan setiap daerah diberikan kebebasan. Inisiatifnya harus muncul. Tinggal lihat patokannya, dia lihat di ketentuan yang lebih tinggi. Apakah di peraturan menteri misalnya ada memerintahkan mereka kabupaten harus bikin hal yang sama kayak provinsi punya, silakan saja. Begitu. Jadi itu dari sisi itu ya teknis penyusunan ini. Peraturan kalau dari kontennya bagaimana nih Bapak? Apa maksud saya begini, ini TPBIS gitu ya. Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Menarik sekali sebenarnya, saya di dalam saya cukup paham ya bagaimana kemudian mau juga terlibat gitu kan, dan banyak pihak mesti terlibat juga untuk memajukan literasi gitu, atau pendidikan dalam arti luas ya, termasuk literasi di dalamnya di kampung gitu. Nah itemnya ini kan kita sudah punya perda dan pergub yang kemudian mesti sinkron dengan produk hukum lain seperti undang-undang desa dan turunannya. Itu dari sisi sinkronisasi peraturan silakan. Prinsipnya kalau dari hukum itu kan melihatnya kita selalu patokan asas hukum saja. Ini dia bentuknya perda terus turunannya pergub. Kalau nanti ternyata ada hal yang diatur sama dengan yang ada di undang-undang desa, maka asas hukum jadi berlaku, ketentuan yang lebih tinggi yang dipakai kalau mengatur hal yang sama. Begitu. Jadi mengatur hal yang sama, sudah berarti undang-undang yang dipakai walaupun sudah ada pergub. Nah, tapi biasanya PHD itu kementerian itu sudah periksa sampai ke sana. Itu sudah periksa bahwa perda dan pergub ini tidak bertentangan dengan undang-undang desa yang tadi bilang seperti itu. Nah, di tingkat sana, tingkat desa itu kan bahkan sudah sampai MOU gitu antara Kepala Perpustakaan Nasional dengan Kementerian Desa gitu. Sudah sehingga desa boleh bahkan wajib gitu ya mengalokasikan ADD-nya ya. Tidak harus menunggu perda. Bukan ADD, DD-nya. Tidak harus menunggu karena biasanya kan dengan asas otonomi ini kan kabupaten kota tuh sudah langsung bisa action bikin mereka punya perda atau peraturan bupati. Begitu.
Nanti biasanya kalau Perda Pergub itu kalau ada satu kegiatan yang beririsan, nah itu baru harus provinsi yang ambil alih. Contoh kayak kemarin ini kan lagi rame-ramenya mau bikin peraturan daerah tentang pemekaran desa. Nah, kalau peraturan daerahnya itu hanya dumpu desa saja tidak apa-apa. Tapi kalau sudah beririsan dengan desa lain, itu ditarik ke kabupaten. Kabupaten yang punya kewenangan bikin. Begitu juga pemekaran kabupaten. Kalau ternyata pemekaran kabupaten itu beririsan dengan kabupaten lain, provinsi yang harus bikin. Kalau sudah beririsan. Tapi kalau hanya kabupaten itu sendiri tidak apa-apa. Sama juga provinsi kayak kemarin pemekaran provinsi Papua dan Papua Barat, pemerintah daerah pastikan bahwa daerah-daerah yang mau dipindahkan ke Papua Barat itu betul-betul memang punyanya Papua Barat. Tapi kalau beririsan, peraturan menteri harus ketentuan yang lebih tinggi yang mengatur, karena sudah antar lintas ke provinsi. Iya, baik. Kalau ini artinya dalam posisi sekarang ya, posisi timingnya juga ini kan ada transisi pimpinan daerah ini, ya kan, gubernur sampai bupati gitu kan, yang kemudian kita butuh semacam pressure begitu. Kalau di bahasa TPBC ini advokasi berkelanjutan itu, ya. Saya kemarin narasi saya itu intervensi. Ayolah masuk, karena mumpung kepala daerah baru, kalau tidak ada di visinya, mungkin ada di misi, tersirat saja, gitu kan. Pendidikan pasti masuk lah, gitu kan. Ada di situ secara dalam arti luas, tapi tidak menyebut literasi mungkin di misinya. Mungkin bisa kita intervensi, advokasi kita bisa masuk ke bisa program saja. strategisnya, ya kan, program-program. Iya, bisa. Makanya kami di Biro Hukum tuh kalau sudah terkait begini-begini yang Om tanya begitu, kita harus kuat baca undang-undang pemerintahan daerah. Karena sampai kan di pelampiran dia lengkap sekali itu, sampai di lampiran. Seperti contoh kemarin, Om. Contoh kemarin itu keputusan politiknya itu SMA Taruna dan SMA Keberbakatan Olahraga Smankor itu dikelola oleh provinsi. Yang lain kembali dikelola oleh provinsi dan itu sesuai dengan Undang-Undang 23 2014. Tapi Undang-Undang PP 106 lahir, kemudian di PP 106 dibilang dikelola oleh kabupaten. Tapi keputusan politik di daerah ini diskusi dengan bupati, para bupati, terutama Pak Bupati Manokwari, beliau percaya penuh buat provinsi yang urus. Saya tidak tahu mungkin masalah pendanaan ya, karena anak-anak harus tinggal di asrama dan sebagainya. Ya sudah provinsi yang urus. Sementara SMA yang lain kembali memakai Undang-Undang 23 2014. Hanya 2 SMA ini saja yang pakai PP 106. Jadi kewenangan pengelolaan life skill ya dikembalikan ke provinsi. Karena PP 106 life skill itu ya, di penekanannya di life skill dan pendidikan vokasi, vokasional. Dan hampir semua yang kemarin mungkin Om harus diskusi lagi dengan kepala dinas pendidikan. Karena mereka punya turunan dari mereka punya perda penyelenggaraan pendidikan ini, Pergub sudah banyak sekali jadi, termasuk buat disabilitas. Nah, kemarin ada 7 draft SK yang kami masih pelajari terkait dengan rencana, ini baru rencana, makanya kita kan belum tahu karena tadi Om bilang kan kembali lagi akhirnya ke gubernur nanti. Misalnya contohnya mau rencana membangun sekolah disabilitas tingkat PAUD sampai menengah, sekolah menengah atas begitu di setiap kabupaten, itu juga paten. Tapi ini baru wacana, belum diputuskan. Kembali lagi apakah nanti diputuskan di Pak Gubernur yang baru ya. Goodwill. Kalau yang sekarang kayaknya sudah mungkin. Ya, goodwill-nya pejabat baru ya. Cuman dari sisi penyusunan peraturan perundangan, Om, mau itu PJ, mau itu definitif, pemerintahan ini kan harus jalan sama. Harus jalan ya. Walaupun PJ, tapi kan setelah jadi PJ kewenangan diberikan. Nah sekarang tergantung kewenangannya mau dipakai atau tidak. Kecuali terakhir yang setahu saya, kecuali misalnya kayak shelter begitu, nah itu memang harus urus dulu sampai ke Jakarta. Mau definitif, mau PJ harus urus ke Jakarta ke komisi KSN, komisi aparatur sipil negara. Nah, kalau sudah ada izin dari KSN, bikin shelter bisa.
sepengetahuan saya itu. Oke. Gitu. Jadi walaupun di masa transisi begini, silakan kalau peraturannya sudah jadi, perdanya sudah ada, pergubnya sudah ada. Apakah gubernur yang sekarang mau jalankan atau tidak, kembali ke beliau. Begitu. Apakah terus beliau bilang, ini kan sudah di ujung, jadi beliau tunggu yang definitif, ya silakan, tidak ada masalah. Tapi bukan berarti tidak boleh menjalankan, tidak. Soal timing ini kan sebenarnya berkaitan dengan prosedur perencanaan dan penganggaran Betul. daerah itu kan nasional ke daerah. Nah, sementara kemarin kami dengan teman-teman Bapeda duduk bahas, walaupun mendekati akhir tahun ini, mereka tetap susun buat yang tahun depan loh. Ya, betul. Buat tahun depan. Nanti kemudian tahun depan apakah apa yang sudah dirancang di Bapeda mau diubah? Itu kan masalah politik lagi tahun Ya, itu political will-nya pimpinan, silahkan pemimpin saja, baru. iya. Tapi kan tidak boleh kosong. Semua peraturan yang mengatur bahwa harus ada ini di tahun ini kita bikin. Begitu. Dan Biro Hukum bisa bikin kalau ada permintaan dari perangkat daerah, karena mereka disebut pemrakarsa. Apakah kita bisa inisiatif? Sebenarnya bisa saja, tetapi kan tidak enak tuh. Kita hanya menyampaikan ini ada Kolaborasi intinya ya, eranya sekarang ini saling komunikasi untuk mengingatkan kolaborasi. komunikasi. Gitu. Mungkin karena kami ini di hukum baca duluan, kita informasikan. Benar. Kita informasikan. Oh teman ini ada ini begini. Nah, informal jadi informal ya, jadi bisa jadi ke formal. Iya, apalagi saya tidak kaku. Saya selalu mengajarkan teman-teman itu tidak boleh kaku. Proses administrasinya jalan, tapi sudah draft kok ya ke saya duluan. Saya ada waktu untuk baca. Jangan sampai pas hari H baru. Ya. Aduh, saya waktu terganggu sekali. Jadi saya pakai cara begitu untuk saya pribadi. Sebelumnya tidak begitu. Jadi misalnya begini, hari ini ada draft satu perda atau pergub gitu. Tapi karena ini sudah hari Kamis misalnya atau hari Jumat, bilang sudah nanti dia punya surat permintaan permohonan harmonisasi nanti hari Senin sudah. Saya biasanya jawab, sudah ada draft belum? Kalau ada kasih sudah kemari. Biasa baca-baca di rumah dulu. Surat nanti. Surat sambil berjalan. Nanti ketika harmonisasi saya tidak kaget lagi bahwa ini baru, saya belum pernah baca. Jadi lancar ketika kita harmonisasi. Harmonisasi itu sesi tanya jawab. Kita tampilkan pasal per pasal, terus kemudian kita soal tanya. redaksional juga. Iya, redaksional. Penting ya, narasinya. Betul. Jadi saya amati memang masih harus di follow up ya implementasi dua perda pergub ini. Ya. Betul. Mungkin harus Yang turun sudah sampai ada SOP itu. ke bawah. Atau ada SK gubernur lagi yang apa ya? Kalau sudah menyangkut uang, itu pasti harus ada SK gubernurnya nanti. Misalnya mungkin dengan perda ini atau pergub ini kemudian ada contoh saja, kemudian ada hal yang memang harus dibangun secara fisik. Ini sekarang sedang berjalan tuh, sedang dinas perpustakaan sedang membangun perpustakaan daerah kan? Unit pelayanannya. Iya, yang ada di samping sementara ruko. Iya, itu di Soyampat itu. Iya. Nah kayak begitu, jadi ya sudah ada dasar hukumnya jalan saja. Soal teknis pembiayaan kan tuh nanti tanya ke BPKD itu ini bagaimana multi years apa modelnya, itu model-model saja. Itu silakan nanti ditanyakan ke BPKD kalau sudah uangnya. Tapi kalau produk hukumnya kami bantu buat dulu supaya jangan ada temuan. Bikin ini, tapi ketika kau mau bikin mana dasar hukum yang memerintahkan kau bikin. Itu yang selama ini ditakutkan gitu saja. Kalau sudah bekerja di bidang pemerintahan tuh itu pastikan dasar hukumnya ada. Mencegah lebih baik ya. Iya. Menginisiasi pencegahan juga. Saya kira itu sementara. Ya, terima kasih banyak.